Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ketika kami boleh bersama-sama bernyanyi memuji-Mu. Kami boleh bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh berkumpul untuk kita bisa sama-sama. Untuk sama-sama kita mendengarkan kembali firman, kita menggali sama-sama dari buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Dan harapannya kisah para rasul ini nantinya menjadi kisah saya di zaman sekarang ini. Temanya clear sama sepanjang bulan ini, to the end of the earth. Bagaimana kita mengerti saudara dan saudari sekalian bahwa ini adalah kitab. Bagaimana kitab apa? Kitab yang berisi perbuatan Tuhan melalui Yesus Kristus yang oleh karena Roh Kudus bekerja dalam diri kisah para rasul. Jadi ketika bicara tentang apa yang terjadi di buku Kisah Para Rasul ini adalah buku yang cerita tentang Tuhan. Buku yang menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi ada tokoh yang luar biasa, Yesus itulah yang kita tahu. Kemudian ketika Yesus terangkat ke sorga, dilanjutkan oleh Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu kemudian bekerja, Roh Kudus itu kan butuh medium gitu ya. Mediumnya apa? Para rasul, orang-orang waktu itu. Dan kita dan orang rasul itu sama-sama orang. Itu satu. Sama-sama pengikut Yesus atau murid Yesus. Jadi artinya Roh Kudus yang sama kalau bisa bekerja untuk diri para rasul, Roh Kudus yang sama pun bisa bekerja dengan setiap dari kita. Kompatibel. Kalau ada mau mereknya merek China, merek Korea, merek Balikpapan, bebas. Apapun itu bisa connect. Kenapa? Karena OS-nya sama kan handphone gitu. Mau handphone mahal, mau handphone murah, kalau udah WhatsApp, gak ketahuan tuh mana handphone mahal, handphone murah, kan begitu. Kenapa? Karena ada iOS-nya. Dan inilah yang sama. Roh Kudusnya bekerja bisa kepada setiap dari kita. Dan kalau itu kita ngerti, kita lanjut lagi. Sepanjang minggu pertama, kedua, ketiga, semua ini selalu dimulai. Para rasul mulai. Makanya judul khotbah saya sepanjang minggu pertama, dua, tiga, bicara tentang mulai aja. Let's start. Apa yang terjadi saat ini? Karena ada yang mulai pada waktu dulu. Mari kita start, mari kita mulai. Di minggu pertama saya bicara tentang start itu apa? Untuk membuat kisah para rasul menjadi ceritanya saya. Siapa yang suka nonton film Korea? Gak ada yang ngaku nih kayaknya.
Kamu tahu nggak? Inilah, kan kalau saya nonton series gitu ya. Coba tutup matanya sambil ngangkat. Kan kalau nonton film itu, masalahnya kalau nonton drakor Korea itu nggak bisa cuma satu kali nonton. Pasti ada bersambung satu, bersambung dua, sampai terus tuh. Yang ketawa ngerti, tandanya iya Pak benar. Kalau yang nggak ketawa tandanya nggak pernah nonton gitu ya. Nah itu dia, kamu tahu nggak? Jadi kan itu, dan sebel kalau nonton itu kan, wih terus nih, ih. Tiba-tiba, ya habis lagi, langsung dicari. Iya, seasonnya minggu depan lagi muncul, itu kan gregetan, kentang, kenanya tanggung tuh. Aduh, kan begitu. Bayangkan ya, ini buku Lukas modelnya kayak gitu. Lukas itu menulis buku Lukas, itu adalah season 1. Cerita tentang apa? Yesus. Jadi dari Lukas 1 sampai Lukas 24 gitu ya, itu bicara tentang Yesus. Kemudian setelah itu dilanjutkan Kisah Para Rasul, itu adalah season 2. Nah, season 3-nya siapa? Tengok sebelahnya. Saya bilang begitu. Bukan tengok kamu, bukan. Saya, itulah season 3-nya. Kok bisa? Karena Yesus kan Yesus. Terus Kisah Rasul karena ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama, itulah yang kemudian season 3. Yang perlu kita lakukan adalah stop membuat alasan. Apapun. Itu murid Yesus juga kayak begitu orangnya. So stop membuat alasan. Alasan apa? Alasan keterbatasan fisik, keterbatasan kantong, keterbatasan otak. Ngerti kita kalau kebanyakan makan salome, ngerti kita kebanyakan air tajin, ngerti kita dan seterusnya. Terus dengan segala latar belakang, yes, stop buat alasan. Karena Kisah Para Rasul itu bukan orang-orang yang hebat dari sisi masyarakat, mereka orang-orang rendahan dalam konteks sosial masyarakat. Uang terbatas, pendidikan nggak ada, jadi sangat-sangat rendah. Kalau yang itu aja dia bisa, jadi kita semua di sini stop buat alasan. Kenapa? Ya minimal kita orang kota. Orang kota kan bukan orang desa di sini semua. Orang kota, ibu kota lagi, IKN, WD. Stop buat alasan. Yang kedua, selalu MCU. Tanya diri saya, inilah yang harusnya kita tahu. Tanya keadaan kamu. Start yang ketiga apa? Harus selalu action. Gak usah nunggu tahun baru depan aja deh. Nunggu tahun baru. Nunggu apa sekarang ya? Nunggu momen, Sumpah Pemuda lah saya mulai. Enggak mesti. Langsung lakukan. Ada aksi di dalam iman kita. Dan fokuslah dengan pikiran Kristus. Kenapa? Kalau tidak diisi pikiran Kristus, kita akan kesambet. Kesambet itu apa ya? Akan keisi yang lain-lain. Tergantung apa yang isi. Kerasukan. Kerasukan apa nih? Kerasukan ceker kah? Ya apapun bisa. Karena pada dasarnya otak kita ini perlu diisi. Kalau tidak diisi kebenaran, pasti diisi oleh kebenaran yang lain. Ada opung Hitler bilang begini. 1000 kebohongan menjadi 1 kebenaran. Kebanyakan kita bote-bote, pasti segala sesuatu benar. Pasangan aja kalau bilang kamu bote terus, aku jadi nggak tahu mana yang botenya, mana yang benernya. Misalnya, itulah yang ada. So stop. Nah, ini 4 hal yang mau kita, yang saya sudah bilang minggu lalu. Hari ini, poin kelima saya ketika bicara start, mulai aja. Bicara tentang huruf T. T-nya apa? Tetaplah percaya Tuhan. Jadi ketika kita mau mulai, stop beri alasan, terus tanya keadaan kita, buat aksi nyata, fokus pikiran Kristus dan tetap percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul 1, jadi gini. Hari ini saya akan banyak bicara ayat-ayat. Mungkin kalau kalian ketinggalan, tinggal catat ayatnya, bisa dibaca di rumah sebagai saat teduh kalian. Tetapi ini saya mau bicara gambarannya banyak ayat-ayat yang apa? Ayat tentang apa? Kisah Para Rasul. Karena kita gali dari Kisah Para Rasul. Saya dorong kita saat teduh Kisah Para Rasul. Itulah yang ada. Ini mulainya nih. Kisah Rasul 1, Theophilus. Lihat ya, selalu bilangkan Theophilus dalam bukuku yang pertama aku tulis. Jadi Lukas, saya udah cerita backgroundnya.
Lukas menulis kepada Theophilus. Kemungkinan besar dia itu siapa? Pengacara. Pengacaranya sopo? Paulus. Karena dia pengacaranya Paulus, kemungkinan besar ini. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena nggak ditulis di Alkitab. Kalau nggak ditulis di Alkitab, kita hanya bisa menerka. Boleh nggak menerka? Boleh aja. Tetapi jangan dijadikan kebenaran juga. Kalau cuma Theophilus, boleh nggak? Boleh aja. Tapi dengan kita gali kemungkinan besar, makanya saya katakan kemungkinan besar dia pengacaranya. Karena dia lagi diceritakan. Kenapa ya kelakuannya si Paulus sehingga dia jadi di penjara? Karena ada si Yesus, makanya diceritain Lukas. Karena ada kisah para rasul cerita-ceritanya dia. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah kepada Roh Kudus kepada rasul. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya dengan penderitaan. Jadi kisah Rasul 1 ini kemudian apa? Ini bicara kemudian bagaimana Yesus yang kemudian diceritakan, dikatakan di situ, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama apa? Buku Lukas, season 1 tuh, buku Lukas. Aku menulis tentang Yesus, makanya baca buku Lukas, kamu akan lihat apa yang Yesus lakukan. Sampai pada hari ia terangkat. Itulah dia Lukas 1 sampai Lukas 24, ntar ujungnya Lukas 24 waktu dia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintah kepada Roh Kudus kepada rasul. Kemudian mereka menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup 40 hari berulang-ulang. Lihat ya, berulang-ulang 40 hari. Jadi dibilang Yesus itu waktu dia bangkit, dia 40 hari. Ngasih tahu lagi, ini dia. Dia nggak ninggalin, dia ngasih tahu. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa. Ayat 6, maka bertanya mereka, Tuhan, maukah engkau memulihkan masa ini? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Kita udah pernah bahas ayat ini. Jadi ketika terakhir Yesus lagi makan, tiba-tiba murid-muridnya masih tetap nanya, jadi kapan kita merdeka? Dia pikir selalu udah dijelasin, tetap dia pikirnya mau merdeka. Tapi kemudian Yesus bilang, lu gak perlu tahu tentang segala sesuatu. Ini bukan tentang kemerdekaan kemudian kayak kita Indonesia merdeka. Tapi kalau kamu nanti ada kuasa, kamu akan jadi saksi. Jadi waktu itu jelas. Lukas 1, Dr. Lukas bicara kisah para rasul. Buku Lukas season 1, kisah para rasul season 2. Kita lihat sekarang buku Lukas awalnya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kemungkinan besar Lukas waktu dia itu kan dokter yang non-Yahudi. Jadi Lukas itu non-Yahudi ya, bukan orang Yahudi. Dia bertobatnya sesudah Yesus terangkat. Jadi dia nggak tahu tentang Yesus. Dia wawancara. Tapi karena dia pintar, nah ini siapa yang dia wawancara? Kemungkinan besar yang diwawancara si Maria, mamanya Yesus yang diwawancara. Jadi detail banget kalau dibaca di buku Lukas, detail sekali ketika bicara sampai segala sesuatunya. Jadi di awal dia bilang, saya akan cerita tentang Yesus. Supaya engkau dapat mengetahui dengan segala sesuatu. Di akhir buku Lukas kita lihat, Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya ikan goreng. Widih, ikan gorengnya ikan apa nih ya? Ikan lele kayaknya. Ya, ikan goreng. Kemudian ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur. Ini waktu Yesus ngomong gini, itu adalah Alkitabnya Tuhan Yesus. Namanya Tanak. Tanak itu Taurat, Nevim itu Nabi-Nabi, dan Ketuvim itu bicara tentang Mazmur. Jadi Yesus juga baca Alkitabnya. Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya namanya Tanak.
Yesus bilang, kamu harus digenapi semua yang tertulis di dalam Alkitab, Tanakh, perjanjian lama itu. Lalu ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan. Ayat 48, kamu semua adalah saksi. Jadi sama tuh lihat, Lukas 24 yang ayat terakhir dengan Kisah Rasul 1 itu sama kurang lebih. Diceritain aja, jadi itulah sambungan season 1 sampai dengan yang kembali di awal season 2. Ayat 49, kamu akan mengirimkan kepadaku apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi. Ayat 50, Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania, ia mengangkat tangannya, memberkati mereka, ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 51 tuh. 52, mereka ngapain habis itu? Mereka sujud menyembah kepadanya, mereka pulang ke Yerusalem, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Itu kalau baca buku Lukas, terus habis udah. To be continued. Kalau nonton film Korea, ya habis lagi. Terus gimana nih? Makanya lanjut di Kisah Rasul 1 tuh. Theophilus, gue kasih tahu lagi. Kemudian makanya Kisah Rasul 1 dimulai lagi kurang lebih sama. Nah hari ini ketika bicara tentang tetap percaya Tuhan. Poin kelima saya kan tetap percaya Tuhan itu gimana? Inilah dia, tetap percaya Tuhan. Hal yang pertama adalah tetaplah percaya Tuhan di saat kita menunggu waktunya Tuhan. Si murid-murid ini waktu disuruh bersaksi dia bilang entar dulu. Kenapa? Belum ada Roh Kudus. Jadi sabar. Dia menunggu, tapi dia nggak sabar tuh murid. Jadi kapan merdeka nih? Lu nggak usah tahu tentang itunya semuanya. Ini adalah proses dia menunggu. Karena dia belum menjadi saksi kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus belum turun tuh hari ke-40. Tunggu sampai 50 baru ini ada. Menunggu. So, tetap percaya Tuhan itu artinya gini, teruslah menunggu dengan bersetia waktunya Tuhan. Itu bicara tentang apa? Menunggu waktunya Tuhan. Tetaplah hidup jadi murid. Tetaplah berdoa. Tadi kan kita baca tuh mereka kumpul, mereka menyembah, mereka berdoa di bait Allah gitu. Jadi menunggu bukan main game. Tetap upgrade terus, tetap hidup jadi murid. Lihat, berdoa, membaca firman, terus memuji Tuhan. Bersabarlah. Hidup zaman sekarang ini udah susah namanya sabar. Kapan Pak Pendeta khotbahnya kelar? Masih sejam lagi, sabar. Nonton YouTube aja kebanyakan langsung buffering dikit, langsung lelet banget sih. Langsung telepon Bro Abdi. Bro Abdi, tolong dong, dikasih apaan? Dibuat aja 1 juta Mbps. Bukan masalah 1 juta Mbps itunya. Handphonenya lemot kan gitu. Handphone yang lemot, handphone masih 3G. Tapi inilah bicara tentang apa? Bersabarlah. Terus apa? Teruslah berbuat baik. Teruslah bersekutu, teruslah terus. Berapa banyak di antara kita ketika bersabar ngancem Tuhan. Entar gue gak mau lagi berdoa, tunggu sampai beres. Tunggu sampai gue dapat kerja baru gue semangat. Lah, kayak mana? Tunggu saya dapat jodoh dulu baru saya memberi. Tunggu saya dapat pekerjaan dulu, tunggu sampai cicilan lunas dulu. Lah halo, cicilan lunas masih sampai 15 tahun lagi. Terus kadang-kadang kita tunggu sampai enggak, teruslah. Itulah yang pertama. Murid Yesus, terus gimana nih? Ya sudah. Tetap percaya Tuhan. Terus yang kedua gimana? Tetap percaya Tuhan di saat rancangannya enggak sesuai dengan rancangan yang saya buat. Itulah tetap percaya. Artinya gini, saya nggak tahu rancangan yang saya buat kan ada awal, ada proses, ada akhir, ada ujung. Berjalan bersama murid Yesus itu jalan nggak ada ujung. Bilang saya bilang, astagfirullahaladzim, astaga. Terus gimana? Ya udah kalau nggak ada ujung terus gimana? Jalanin aja. Tetap percaya meskipun tidak sesuai dengan rancangan saya. Saya bilang apa? Inilah namanya susu mutu. Apa tuh susu mutu? Suka-sukamu Tuhan. Bilang sebelahnya. Tetap percaya Tuhan itu terus gimana? Suka-sukamu Tuhan lah gitu.
Suka-suka saya lah Pak. Bibir-bibir saya, lambemu gitu kan. Waduh lambe lagi. Lambe bahasa Jawanya benar ya? Artinya mulut. Mulut-mulut saya Pak, jempol-jempol saya, kuota-kuota saya. Kan gitu. Enggak, suka-sukamu Tuhan. Makanya di Kisah Rasul 1 clear tuh. Jadi kapan Tuhan? Lu gak perlu tahu. Gitu jawabannya Tuhan kalau dalam bahasa sekarang. Lu gak perlu tahu lah kapan waktunya. Ntar, karena itu saya yang buat. Jadi suka-suka Tuhan. Susumu tuh. Lihat, suka-suka Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 1. Petrus berbicara, apa yang terjadi? Semangat semua orang. Akibatnya apa? Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan dari Yesus ada kebangkitan. Ini Petrus nih, kan dia dapat Roh Kudus, berkarya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia dapat penganiayaan langsung tuh. Kisah Rasul 4 ayat 3, mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Ayat 4, tetapi di antara mereka yang mendengar itu banyak yang menjadi percaya. Lihat, tetap percaya itu ya sudah. Kalaupun memang tidak tahu saya awalnya, tengahnya, ujungnya, tetaplah percaya. Susumu itulah suka-sukamu Tuhan. Saya mendapatkan penganiayaan ketika melakukan hal yang baik. Ya wes lah, tetaplah percaya. Kalau yang kita lakukan benar, saya udah membantu orang Pak, tapi tetap ditipu. Saya udah ngutangin dia Pak, tapi gak pernah dibayar. Tiap kali nanya galakan dia Pak. Terus, saya udah melayani banyak, kapok saya. Gak gitu. Tetaplah percaya, tetaplah lakukan. Inilah yang terjadi sama si Petrus. Apapun dapat penganiayaan, buahnya tetap ada. Banyak orang yang menjadi percaya. Suka-sukamu Tuhan. Ananias Safira mati. Ini juga suka-sukamu Tuhan. Kita sering sekali pengen kayak Tuhan. Dalam hal apa? Penghakiman. Pak dia dosa banget Pak. Kalau bisa Pak, sikat aja Pak. Waduh. Cilaka 12 kalau mau kayak gitu. Dia jahat banget, masa dia Pak? Nyanyi dia di depan Pak. Gitu. Dia melayani loh Pak. Dia, wah semuanya kita udah kayak mau jadi Tuhan. Enggak, penghakiman itu Tuhan. Dan namanya penghakimannya Tuhan macam-macam. Ini Ananias Safira. Mereka berdua suami istri. Melakukan, memberi, tetapi ada hati mereka yang gak benar, kelar. Udah gitu aja. Tuhan jahat banget ya, itu urusannya Tuhan. Ini juga sama, berapa dari kita sering sekali gergetan sampai asam lambung naik. Hanya karena, Pak dia yang gini-gini ya Pak ya, gini gimana tuh ya. Terus, ya sudah itu urusannya Tuhan. Pasangan saya ya Pak ya, saya tahu loh semua dosanya Pak. Mau lengkap nih Pak, lengkap semua Pak. Bersama pasal-pasalnya pun ada. Wih udah sampai begitu, terus? Emang pasanganmu gak punya list dosa kamu? Sama-sama punya. Terus maunya apa? Penghakiman itu Tuhan. Itu aja saya mau bilang. Bagian kita, ya tetaplah terus lakukan yang baik. Terus pasangan saya gak berubah-berubah. Tetaplah lakukan hal yang baik. Aduh pengennya jadi Tuhan lah. Gitu aja. Tengok sebelahnya, mau jadi Tuhan gak? Berat jadi Tuhan. Jadi jadilah diri kita. Penghakiman itu haknya Tuhan. Itu Ananias Safira. Apalagi rancangan Tuhan bukan rancangan saya. Suka-sukamu Tuhan lah. Stefanus. Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Stefanus mati. Itu kalau Kisah Rasul sebelumnya. Stefanus lagi semangat melayani. Dipilih dia dari salah satu jadi diaken. Mati habis itu. Penganiayaan. Lagi semangat-semangatnya. Terus? Ya sudah, tetaplah suka-sukamu Tuhan. Janganlah kendor. Berapa banyak kita dikecewakan. Capek saya Pak. Masih mending Pak saya sudah melayani. Hasilnya begini. Terus saya udah gak mau lagi melayani Pak. Tunggu sampai Pak Jokowi telepon saya lah baru saya melayani. Saya gak mau lagi. Saya gak mau lagi datang ibadah. Saya gak mau lagi. Gak mau berdoa. Tunggulah. Terus? Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Saya ngeliat Stefanus kasihan banget dia lagi mau mulai semangat. Tapi lihat. Stefanus mati, mulailah penganiayaan yang hebat. Itulah kemudian mereka semua
kecuali rasul tersebar ke seluruh daerah. Selalu ada hal yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di Listra tuh. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid. Menasihati mereka. Supaya apa? Bertekun dalam iman. Mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Astaga! Terus maksudnya apa Pak? Saya terjebak hidup jadi murid Yesus kalau kayak gini Pak. Mendingan sebelum jadi murid Yesus. Pasangan ada kayak gini saya kampak aja Pak. Ini gara-gara jadi saya lagi jadi lebih merasa bersalah nih. Dianya jadi besar kepala. Kenapa? Kita banyak yang jadi besar kepala ketika mengerti ya. Jadi murid, kemudian kita jadi besar kepala. Besar kepalanya itu maksudnya bagaimana? Kita menyepelekan kasih anugerah Tuhan. Memang jadi murid akan ada banyak tantangan yang ada. Saya enggak Pak, saya aman-aman saja Pak. Pertanyaannya gini, mungkin kamu aman. Kenapa? Karena kamu tidak hidup sebagai murid. Itu aja. Sekali lagi, ayat ini dikuatkan, kemudian saya aman-aman aja Pak. Ya mungkin kamu aman. Dalam konteks karena kamu gak hidup jadi murid. Saya jadi ribut ya Pak ya, saya jadi capek harus pergi melayani. Kemudian datang begini, ya kamu santai aja. Terserahlah. Hanya untuk berdoa, gue gak usah berdoa. Mau doa, gue gak doa aja lah. Mau datang ibadah, terserah lah. Kalau gue mau datang, enggak pun enggak. Makanya santai aja. Kayaknya hidup aman kok saya Pak. Kok situ kayaknya berdoa terus. Begitu kan gitu. Karena sama-sama mau ikut firman, ribut tuh pasti suami istri, bisa. Sayang berdoa dong, saat teduh dong. Ngapain sih berdoa-berdoa gini semua? Sayang gini semua dong, kan gitu. Suka gak ribut kalau gini? Sayang, cari duit banyak-banyak sayang. Nggak pernah ribut tuh. Nyolong aja, gak apa-apa nyolong. Ntar kita minta ampun sama Tuhan, diampuni kok. Gak pernah ribut kayak begitu. Artinya kalau tahu ayat ini juga gitu. Kadang-kadang kita gak sengsara karena kita gak hidup jadi murid. Terus bilang Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan. Tanya diri kita. Kisah Rasul 23, tetap percayalah. Meskipun saya nggak tahu ujungnya. Paulus saking dia semangat ditangkap. Kemudian kita tahu ditangkap kemudian di Kaisarea diaduin. Terus ada lagi. Ya, kemudian mengadukan jadi dari Kaisarea supaya dia dapat pengadilan bagus, kok bisa dia bawa ke Roma? Itu panjang, jauh. Paulus jadi banding. Itulah ke Roma. Kuatkan hatimu sebab sebagaimana engkau berani telah bersaksi dengan aku di Yerusalem, engkau hendaknya pergi bersaksilah di Roma. Wow. Kamu gak pernah tahu tuh, kok bisa ya? Mungkin proses kehidupan kita macam-macam. Kita udah rancang, hari ini resolusi saya begini Pak. Saya akan menikah di penghujung 20-an. Ini udah penghujung. Saya akan dapat kerja yang bagus di sekian. Saya akan gini, tabungan saya begini, karir saya begini, dan seterusnya planning-planning yang ada. Terus, tetaplah percaya meskipun gak tahu ujungnya. Tapi Tuhan punya rencana. Kisah Rasul 27 ayat 23. Tetap percaya aja. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, tabahkan hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, semua pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Tunggu, lihat. Namun kita harus mendamparkan kapal. Ini susah loh. Ketika kamu punya rencana, tiba-tiba kamu harus membelokkan rencanamu, ikut rencana Tuhan. Ini pekerjaan paling bagus Pak. Kayaknya ini sesuai sama rencana saya Pak. Kurangnya cuma satu aja nih Pak. Apa kurangnya? Gak bisa hidup jadi murid aja nih. Kayaknya sih gak apa-apa lah, aman aja. Nyolong dikit sih, gak apa-apa lah, aman itu ntar diputihkan. Bohong-bohong dikit sih, ini semuanya. Kamu rela kan sayang jadi Bang Toyib?
Gak apa-apa, yang penting kiriman kirim terus. Waduh semuanya, tapi kira-kira tetap mau gak bersetia? Kalaupun ada tawaran yang luar biasa tiba-tiba. Atau kita sebaliknya. Sayang hidupmu gini-gini aja terus. Mau semangat-semangat gini-gini aja terus. Udah kayak ngapain kek? Atau sebaliknya. Atau kita yang ketiga, tutup mata. Terserahlah kamu mau ngapain, terserahlah sayang. Terserahlah, yang penting jangan main gila aja. Terserahlah mau ngapain aja lah. Terserahlah. Seperti itu kah? Susah seperti ini. Tapi mau gak kita tetap percaya? Meskipun gak tahu prosesnya. Paulus setelah itu apa? Kapal karam. Udah mau berangkat ke Roma pula, kapal karam. Lautannya berarti goncang. Saya waktu perjalanan dari yang Eropa itu kan mau ke Roma. Mabok. Kapalnya sih keren. Gaya turis. Baru makan tiba-tiba goyang. Saya hanya berdoa. Waktu itu saya berdoa. Saya berdoa gini. Saya lagi makan malam. Makan malamnya tenang. Tiba-tiba goyang. Ding. Aduh saya berdoa gini. Tuhan, yang penting saya muntah di kamar mandi. Saya muntah di kamar saya. Jadi saya gini. Saya gak mau muntah. Pas buka pintunya seret lagi. Pas dibuka, puji Tuhan, pas. Itu cuma satu malam, ini bermalam-malam. Kapal karam. Terus, Kisah Rasul 28 ayat 3. Ketika ini udah nyampe di pulau, digigit ular. Iya. Beberapa kita pengennya mimpinya digigit ular. Ini enggak digigit ular benar. Ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Ayat 30, nih Kisah Rasul terakhir nih. Paulus tinggal 2 tahun penuh yang disewanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan. Dan mengajar tentang Yesus Kristus. Kisah Rasul 28 ayat 31. Udah gitu aja abisnya. Kan itu dia, udah gitu doang abisnya. Iya. Itulah berakhir season 2. Season 3 gimana? Kita. Tapi kemudian lihat ya Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku justru menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaannya apa? Karena pemenjaraanku. Justru karena gue dipenjara, perwiranya yang jaga terus kan pasti kan ada yang jaga dia terus. Namanya jaga kan gak boleh lari. Lu jaga gua khotbah, bertobatlah. Gua gak mau denger, tetap aja kedengeran. Tobat. Kan tahanan rumah, kalau tahanan rumah, bro kopi bro. Security-nya datang, sini ngobrol dulu kita. Yesus baik gini, oh iya ya, jadi. Lihat, justru karena di penjara, justru karena ke Roma lah dia jadi. Mari kita tetap percaya Tuhan. Kalaupun keadaannya, mungkin susu mutu lah, suka-sukamu Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat kamu kehilangan rasa percayamu sama Tuhan hari ini? Saya bisa buka cerita kisah para rasul di Alkitab banyak banget. Cerita tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja. Hal yang pertama tadi ya, tetap percaya Tuhan. Terus tetap percaya Tuhan apa? Dengan taat tuntunan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 kan itu kita tahu, itu peran Roh Kudus. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Roh Kudus itu dia penghibur, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 tuh. Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila ia datang, roh kebenaran, ini bicara tentang apa? Tuntunan Roh Kudus yang bekerja. Nah rasul-rasul tidak akan bisa dampaknya kita nikmati sekarang kalau dia tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, buku Kisah Rasul adalah perbuatan Tuhan melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus dalam diri para rasul. Dunamos. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu artinya dinamit,
bom. Seperti itulah kedahsyatannya Roh Kudus. Dan itu hanya bisa didapat bagi setiap dari kita yang mau ambil komitmen menjadi murid Yesus. Itulah yang ada. Dan apa kemudian dahsyatnya? Lihat ya, Kisah Rasul 2 ayat 7. Bukankah mereka semua itu yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata? Kita tahu cerita ini. Ini cerita ketika turunnya Roh Kudus. Rasul-rasul itu kan orang bodok-bodok. Ngomong juga gagap-gagap. Tiba-tiba kuasa Roh Kudus tumbuh. Tiba-tiba dia bisa berbahasa lain. Orang-orang bilang, ih kok dia bisa bahasa gua ya? Kursus di mana? Gitu. Emang dia mampu bayar kursusnya? Emang dia otaknya mampu belajar cepat bener? Gitu. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Itu baru satu tuh. Bagaimana? Kita lihat lagi lanjutannya. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul. Lihat ya. 50 hari sebelumnya. Keluar aja malu dia. Takut. Ketakutan kiri kanan muka belakang. 50 hari kemudian apa yang terjadi? 50 hari kemudian dia dahsyat luar biasa. 11-11-nya. Petrus ketemu malah menyangkal Yesus. 50 hari kemudian apa yang terjadi? Langsung dia berkhotbah. Ayat 41. Mereka menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis dan hari itu 3.000 jiwa orang. Lihat. Langsung 3.000 jiwa orang. Itulah yang ada. Kita lihat lagi. Kisah Rasul 3 ayat 6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Lihat Petrus langsung dahsyat. Karena Roh Kudus, emas dan perak nggak ada. Emang dari dulu juga gue nggak punya duit. Kuat kuasa Roh Kudus itu tidak membuat kamu jadi kaya. Itu yang harus tahu ya. Pantes Pak, saya ada Roh Kudus tapi gak kaya-kaya. Emang bukan sesuai sama ayat ini. Tapi ada kuasa kehidupan kita yang luar biasa. Pantes saya salah paham Pak. Kemarin saya pikir saya mau dibaptis itu supaya dapat Roh Kudus supaya saya kaya. Salah pengajaran kalau begitu. Lihat, dia langsung berkuasa, ada kedahsyatan. Seketika kuatlah orang itu. Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ini juga kuasa Roh Kudus, hati-hati. Jangan main-main ketika kita miliki Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Jangan dustai dia. Gak ketahuan lah, Pak Audi sih gak ketahuan. Jangan takutnya sama Pak Audi. Pasangan yang penting gak tahu Pak. Bukan masalah pasangan ini. Pak polisi sih gak tahu sih Pak, bukan. Tuhan tahu. Mau gak kamu mendustai? Saya hanya bisa berdoa kita semua dalam ini nggak langsung kayak Ananias dan Safira. Sekali bandel, sekali selesai. Saya jago Pak, nggak ketahuan Pak. Nggak ketahuan itu adalah tanda kalian segera bertobat. Bukan tanda untuk memperpanjang kejahatan dosa yang kita lakukan. Bilang sebelahnya, jangan. Bukan, oh berarti ini tanda dari Tuhan untuk saya meneruskan. Bukan. Tetapi tanda untuk segera bertobat. Kalau enggak, rebah kita. Mau rebah, saya sih enggak mau. Lihat, Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kisah Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia digampar malaikat Tuhan. Aduh, mau digampar malaikat? Enggak mau gitu ya, nggak mau digampar, dicabut aja lah satu urat otak kita dicabut satu mau, langsung gini-gini kita. Nah kalau kayak gitu, ya segeralah bertobat, jangan sampai digampar. Poin ayat ini kalau gitu saya gampar aja dulu Pak, daripada digampar malaikat, jangan juga. Poinnya hati-hati, jaga hati kita. Apalagi lihat ya, pelayanan Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Wow, menatap ke langit. Lihat ya. Stefanus yang biasa aja dimulai dengan pelayanan meja, kemudian dia pelayanan firman dan dahsyat apa yang Tuhan kerjakan. Itulah kuasa Roh Kudus.
Kisah Rasul 8 ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Itu adalah apa? Waktu Filipus kemudian bertemu dengan sida-sida Ethiopia, membaptis sida-sida Ethiopia. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu nih. Kamu hanya perlu taat. Bagian yang lain Tuhan yang kerjakan. Berapa banyak di antara kita hanya untuk cerita kebenaran, hanya untuk sharing segala sesuatu, malu. Kamu hanya taat saja. Itulah Filipus. Kemudian Filipus membaptis orang Ethiopia yang menjadi dasar pengenalan akan Tuhan di Ethiopia. Kisah Rasul 9 ayat 31. Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lihat dampak Roh Kudus itu, kita jadi sukacita. Asal kita mau taat. Petrus, orang Yahudi, membaptis Cornelius, perwira non-Yahudi pertama. Kenapa? Karena ada tuntunan Roh Kudus, Kisah Rasul 10. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Ini waktu Petrus kemudian bertemu dengan Cornelius. Nggak mau dia ketemu. Kenapa? Karena ini bukan non-Yahudi. Kalau orang Yahudi bahkan duduk makan sama-sama dengan orang non-Yahudi, haram sudah tuh. Tetapi dia bahkan mau bertamu makan sama-sama, dan inilah yang kemudian Cornelius dibaptis orang non-Yahudi pertama. Dari situlah kemudian Paulus kemudian dibaptis. Ada lagi Kisah Rasul 16 ayat 6. Paulus menginjili Makedonia. Mereka melintasi tanah Frigia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Rencana planning awal, mission team kita di Asia nih. Asia itu mana? Turki sekarang. Kapadokia, kalian tahunya Kapadokia kan? Pokoknya daerah-daerah situ. Tapi kemudian dapat mimpi. Kisah Rasul 16 ayat 9, malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia, orang Eropa. Tolong nyebranglah ke sini. Ini ibaratnya lagi di Penajam, di Tanjung Batu. Itu kayak Agus, tolong datang sih. Gitulah misalnya. Dan kemudian Paulus datang ke sana. Itulah penginjilan pertama di Eropa. Mari taat dengan tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus memampukan kita melakukan hal yang luar biasa. Bukan karena jago saya, karena Roh Kudus. Hati-hati mendustai Roh Kudus. Dan mari kita taat Roh Kudus, karena itu mendatangkan sukacita. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus? Kalau kita lihat gambar ini kan Kisah Rasul 1. Kembali lagi ya, Kisah Rasul 1, kamu akan dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samarina, sampai seluruh bumi. Hal yang ketiga, tetap percaya itu artinya apa? Mari terus bersaksi dalam hidup saya. Murid Yesus, apapun tantangannya, tetap dia bersaksi. Kalau kita bilang kita murid Yesus, itu artinya apa? I'm following Jesus. Saya ikut Yesus, bukan ikut pendeta. Ada banyak di sini lebih suka ikut pendetanya. Jangan. Ketika pendetanya error, nanti jadi error tuh. Pendetanya siapa di situ? Favoritnya sama pendetanya. Sekalinya guncang. Karena pendeta juga manusia. Following Jesus. Kenapa? Karena kamu diubahkan oleh Yesus. Inilah dia. Berapa banyak kita pengennya diubahkan oleh keadaan. Maksudnya tuh gini. Saya akan ambil keputusan lebih dahsyat Pak. Kalau ngelihat suami saya berubah. Kalau ngelihat tabungan saya lebih banyak. Kalau. Itu diubahkan oleh keadaan. Makanya gak beres-beres. Diubahkannya oleh Yesus. Harus keyakinannya dari Yesus. Dan committed to the mission of Jesus. Inilah murid Yesus. Yang perlu kita lakukan apa? Biarlah murid Yesus itu yang kita lakukan sekarang ini. Waktu kita bilang kita bersaksi. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Bahasa Inggrisnya, the word has gotten around you. Your life
are echoing the master's word. Artinya hidup kita ini memancarkan kata-katanya Tuhan kita. Tidak hanya di provinsi, not only the province, but all over. Tetapi seluruh tempat. The news of your faith in God is out. Kabar tentang imanmu dalam Tuhan itu menyebar viral. We don't even have to say anything anymore. Saya nggak perlu lagi ngomong apa-apa. Kenapa? Karena hidup kamulah menjadi pesan. Kalau kita bilang saya mau menjalankan misi saya, yang perlu kita lakukan adalah cek saja kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi diri kita adalah pesan itu. Jadi kalau bicara tentang kesaksian, saya mau bersaksi gimana? Gaya hidup saya aja, kehidupan sehari-hari saya. Inilah yang terus saya bilang gaya hidup murid Yesus. Gimana penyembahan saya, gimana doa saat teduh saya. Karena itulah kesaksian kita. Gimana hubungan saya sama Tuhan. Gimana hati yang mau belajar di dalam pembimbingan. Gimana saya mau bersekutu bersama dengan murid Yesus. Gimana saya mau melayani satu dengan yang lainnya. Gimana saya mau mengabarkan kabar baik itu. Brother sister semua, kita ada di sini karena ada orang yang bersaksi buat saya. Jadi waktu bicara tentang percaya Yesus, tetaplah bersaksi. Sehingga kalau kita lihat buku Kisah Para Rasul, ini adalah buku yang dulunya bertulis Kisah Para Rasul. Kalau Roh Kudus yang sama, kita tetap percaya, kita tetap mau taat, bagian kita menjadi saksi. Hari ini, brother sister semua, saya mau tanya, kapan terakhir saya bersaksi? Kepada orang di samping kita, kepada teman, kepada siapapun. Kapan kita kabarkan baik? Gak usah jauh-jauh. Kapan kita punya hati mau ketika ada yang belajar firman, saya mau sit in, saya mau ikut. Terserah lah Pak, udah kesana-sana aja lah, yang penting saya masing-masing. Enggak. Ini adalah bagian dari kita bersaksi. Ketika ketemu orang, senyuman kita, sapaan kita adalah bentuk kesaksian saya. Pertanyaannya, kamu di tempat kerjaan dikenal orang sebagai apa? Wah, biang kerok dia Pak, tukang tipu Pak. Di sini aja haleluya. Saya nggak tahu, tapi kesaksian kita adalah mestinya firman yang kemudian Yesus yang menjadi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya sudah kelarkan tuh 5 poin bicara tentang start. Biarlah season 3 menjadi seasonnya kita. Kisah Para Rasul menjadi kisah saya. Yang perlu kita lakukan, stop untuk memberi alasan. Tanya gimana keadaan kita, terus cek hati kita. Kita hanya boleh terus beraksi. Refokuslah terus pikiran Kristus dalam diri kita. Dan mari kita tetap percaya Tuhan. Kalau ada keadaan yang terjadi, maukah kamu membiarkan agenda Tuhan menjadi agendamu? Dan membiarkan agenda saya diubahkan mengikuti agenda Tuhan. Atau saya menyuruh Tuhan, Tuhan agendamu sesuaikan. Atau agenda saya yang disesuaikan. Tetap percaya Tuhan di saat menunggu waktunya Tuhan. Susumutulah, suka-sukamu Tuhan. Namun menunggu secara aktif adalah menunggu untuk tetap lakukan terus.
Mari taat dengan tuntunan Roh Kudus. Siap dengan kuasanya yang luar biasa. Jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Dan bagi Tuhan, kuasa Roh Kudus itu akan membuat hal yang mustahil menjadi bisa. Dan mari, kalau kita tahu itu, mulai start bersaksi. Kisah para Rasul menjadi kisahnya saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali belajar tentang kisah para rasul. Kami bersyukur, biarlah kami boleh tetap percaya bahwa kejadian yang boleh terjadi, kami mau membiarkan agenda Tuhan menjadi agenda saya. Kami mau membiarkan agenda saya dibelokkan mengikuti agenda Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kalaupun kami nggak tahu bagaimana awal, proses, dan ujung. Karena janji Tuhan luar biasa. Ketika kami punya Roh Kudus, menjadi murid dan punya Roh Kudus itu, ada kuasa yang luar biasa. Bagian kami mulai bersaksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan. Karena kesaksian yang boleh kami saksikan adalah karena kebaikan Tuhan. Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saya. Kami mau mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus. Lembutkan hati kami Tuhan ketika kami bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Asyer membagikan roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian. Seperti di kisah para rasul, mereka berkumpul, mereka memecahkan roti dan berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini juga, kalau kita perjamuan kudus, itu kita sedang bersaksi sebenarnya. Bersaksi tentang apa? Pengorbanan Tuhan. Kalau saya mengerti pengorbanan Tuhan, respon saya adalah bentuk rasa syukur saya. Bukan rasa takut, bukan rasa bersalah. Berapa banyak di antara kita meresponinya karena takut. Takut dihukum Tuhan, takut sial Pak, takut. Atau kamu melakukannya karena saya bersyukur. Saya sudah menikmati anugerah Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi. Tanya. Dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu janji yang luar biasa. Tanya diri kita, mengapa saya tidak percaya? Tanya diri kita, di area mana saya tidak percaya? Di area jodoh saya, di area pekerjaan saya, di area pasangan saya, rumah tangga saya, keluarga saya. Di area mana saya tidak mau membiarkan Roh Kudus menuntun saya? Hal apa yang membatasi saya sehingga saya tidak bisa bersaksi? Biarlah ketika kita makan roti dan minum anggur, Yesus adalah bukti nyata pengorbanannya, memberikan keselamatan kepada kita. Melihat buku Kisah Rasul, kita tahu buku Kisah Rasul, buku yang menceritakan tentang janji Tuhan yang luar biasa, itu bahkan
terus digenapi, sehingga kita semua saat ini boleh merasakan dampaknya. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, ketika kami makan roti dan minum anggur, kami boleh terus diingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan setiap dari kami. Kami bahkan boleh melihat kehidupan orang-orang yang merespon kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami ada di tahun 2023 karena ada para rasul yang menerima tuntunan Roh Kudus memberitakan kabar sukacita itu. Biarlah ketika kami mengerti ini, kami boleh menjadi saksimu di zaman sekarang melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.